Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dipersilahkan untuk memimpin doanya. Nah, setelah berdoa, gimana kabar anak-anak semuanya pada hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan yang baik? Ada yang sakit enggak? Oh, tidak ada. Nah, sekarang Bapak absen terlebih dahulu ya. Danar, Andika, hadir. Ica, hadir. Rani, hadir. Anggun, oh hadir. Baik, hadir semuanya ya pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, yuk semuanya berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada Rani dipersilakan untuk ke depan untuk memimpin teman-temannya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Kepada Rani dipersilakan untuk dimulai. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Aplaus untuk kita semua. Nah, kepada Rani, silakan untuk duduk kembali ke tempatnya. Nah, buat anak-anak semuanya, hari ini ada yang tahu nggak kita akan belajar tentang apa? Pada belum tahu ya? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang organ-organ tubuh pada manusia beserta pengertian, bagian, serta fungsinya. Nah, sebelum masuk ke materinya, ada yang tahu nggak apa-apa saja organ-organ tubuh yang ada di dalam diri kita ini? Yuk, siapa yang tahu? Jantung, betul sekali. Pagi, ayo. Ginjal, ya betul. Hidung, betul. Ayo, ada lagi. Mata, ya benar sekali. Nah, dari beberapa organ yang sudah disebutkan sama teman-teman kalian tadi, itu merupakan salah satu organ penting yang ada di dalam tubuh kita, yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, pada hari ini kita akan membahas dan mempelajari semua fungsi organ dalam tubuh manusia. Nah, untuk semuanya dimohon untuk memperhatikan Bapak di depan agar penyampaian materi yang telah disampaikan Bapak ini dapat berguna untuk kalian semuanya. Nah, organ tubuh manusia. Di dalam tubuh kita ini mempunyai berbagai macam jenis organ yang terdiri seperti sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Nah, bagian-bagian yang menyusun dan membentuk tubuh manusia dengan sempurna disebut sistem organ. Sistem ini terdiri dari berbagai jenis organ dengan struktur dan fungsi tertentu secara langsung atau tidak langsung. Nah, setiap sistem organ saling bergantung antara satu sama lain. Tanpa kerjasama organ lain, proses tersebut tidak akan terjadi di dalam tubuh kita. Menurut Brown tahun 1994, manusia mempunyai 9 sistem organ, yakni sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem ekreasi, sistem motorik atau gerak, dan ada sistem reproduksi, sistem saraf, sistem integumen, dan sistem endokrin. Nah, sistem pada organ manusia
sebagai sekumpulan organ yang saling mendukung dan bekerja sama agar tubuh tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Kesehatan menjadi hal yang paling utama sehingga kesehatan tubuh manusia ditentukan oleh baik atau tidaknya fungsi sistem organ tersebut. Nah, pertama ada pengertian organ tubuh manusia. Organ sendiri merupakan kumpulan jaringan yang mempunyai satu fungsi atau lebih. Berdasarkan sisi letaknya, organ terbagi menjadi dua, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ dalam terdiri dari jantung, paru-paru, ginjal, lambung, dan usus. Sedangkan untuk organ luar tubuh adalah hidung dan kulit. Dari berbagai jenis organ tubuh manusia tersebut, mereka saling bekerja sama dalam membentuk suatu sistem organ pada tubuh manusia. Nah, apabila salah satu organ tidak berfungsi dengan baik, akan berdampak buruk pada kesehatan tubuh manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, kita sangatlah penting untuk menjaga sistem organ di dalam tubuh kita agar tubuh kita senantiasa menjadi sehat dan tetap terjaga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian sistem organ tubuh manusia. Yang pertama tuh ada sistem indera. Nah, sistem indera atau biasa disebut dengan panca indera pada manusia itu terdiri dari 5 indera. Ada yang tahu enggak anak-anak apa saja, terdiri dari apa saja? Nah, benar. Yang pertama ada mata. Ayo, apalagi? Hidung. Ya, benar, hidung. Ayo, ada apa lagi selain hidung dan mata? Telinga. Nah, betul sekali. Yuk, masih ada 2 lagi apa? Kulit. Ya, kulit juga termasuk. Dan yang terakhir ada apa? Lidah. Nah, benar. Ada lidah. Nah, di sini dari 5 panca indera ini pastinya mempunyai fungsi masing-masing. Seperti yang kita ketahui, mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, lidah untuk perasa makanan, dan kulit itu berfungsi sebagai indera peraba. Nah, selain sebagai indera peraba, kulit juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari mikroorganisme dan bahan kimia berbahaya, mengatur suhu tubuh, serta menjaga tubuh agar tidak terlalu cepat kehilangan cairan. Yang kedua tuh, sekarang pembahasan yang kedua ada sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular atau biasa disebut sistem peredaran darah. Nah, sistem kardiovaskular terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Sistem ini bertanggung jawab dalam memastikan sirkulasi di dalam tubuh kita, sirkulasi darah tentunya agar berjalan dengan lancar, yaitu dengan memompa atau mengedarkan darah ke seluruh tubuh sehingga sering disebut sebagai sistem transportasi. Darah sendiri sebagai sarana transportasi bagi oksigen, nutrisi, dan zat penting lainnya seperti hormon untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi untuk membawa zat beracun seperti karbon dioksida agar dapat dikeluarkan dari tubuh. Sistem peredaran darah pada tubuh manusia yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung sendiri bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selain jantung, ada pembuluh darah yang dapat mendukung sistem peredaran darah. Darah yang beredar di pembuluh darah ke seluruh tubuh disebut loop tertutup. Pembuluh darah dibagi menjadi kapiler, arteri, dan vena sesuai dengan fungsinya. Seperti gambar yang sudah Bapak tampilkan di belakang ini. Sistem peredaran darah manusia sebagai sistem peredaran darah tertutup karena darah akan mengalir keluar masuk melalui jantung 2 kali. Oleh sebab itu dinamakan sirkuit ganda yang memiliki elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama tuh ada sirkuit sistematik. Nah, sirkuit sistematik ini biasa disebut dengan
sirkuit utama. Aliran darah sistematik sebagai aliran darah yang membentuk atau mengeluarkan darah kaya oksigen dari bilik kiri jantung dan akan mengedarkannya ke jaringan tubuh Oksigen ditukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh. Darah yang kaya karbon dioksida tersebut kemudian diangkut melalui pembuluh darah ke arterium kanan jantung. Nah, yang kedua itu ada sirkulasi paru. Sirkulasi paru sebagai sistem peredaran darah yang akan membawa darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dan vertikal kanan dibawa melalui arteri pulmonalis ke paru-paru, di mana ia akan ditukar dengan darah yang kaya oksigen di kantung paru-paru, serta mengalir melalui veins pulmonalis ke arterium jantung kiri. Nah, yang ketiga tuh dalam pembahasan kita ada sistem pernapasan. Nah, salah satu sistem organ yang mempunyai peran vital bagi kelangsungan hidup manusia adalah sistem pernapasan. Nah, sistem ini berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara yang dihirup melalui hidung serta mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme dalam tubuh. Nah, organ sistem pernapasan sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu organ sistem pernapasan atas dan bawah. Organ sistem pernapasan bagian atas meliputi rongga hidung, sinus, faring, dan jaring. Untuk organ sistem pernapasan bagian bawah itu terdiri meliputi trakea, bronkus, diafragma, dan paru-paru. Sistem pernapasan respirasi yang merupakan proses pertukaran gas organisme dan lingkungan oksigen sebagai kebutuhan utama saat bernapas. Selain itu juga dibutuhkan untuk pembakaran atau oksidasi makanan seperti gula dan glukosa. Proses ini membantu menghasilkan energi untuk menjaga suhu tubuh, pembakaran sel spasmatik, dan kontraksi otot. Tidak hanya menghasilkan energi, bernapas juga berfungsi. Tidak hanya menghasilkan energi, bernapas juga menghasilkan karbon dioksida dan uap air, sehingga sistem pernapasan didukung oleh organ-organ dan berbagai bentuk dan fungsinya. Sistem pernapasan juga mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Paru-paru dapat dibandingkan dengan dua bursa sinovial lambung, di mana bagian dalamnya akan terhubung ke udara luar melalui saluran udara. Nah, bagian dalamnya sangat besar dan terdiri dari kantung mata alveolus dengan dinding yang sangat tipis. Adanya pertukaran gas terjadi di alveolus selama proses pernapasan. Oksigen yang diambil dapat mengoksidasi makanan yang dihasilkan oleh pencernaan makanan. Yang keempat tuh ada sistem pencernaan. Nah, setiap manusia membutuhkan makanan dari tumbuhan dan hewan. Makanannya masuk ke dalam perut dan dicerna atau dipecah menjadi bagian atau molekul yang lebih kecil dan sederhana. Proses ini akan berlangsung di sistem pencernaan. Makanan diserap melalui saluran pencernaan dan diedarkan ke seluruh tubuh dalam bentuk molekul kecil. Sistem pencernaan ini memungkinkan tubuh kita untuk dapat menerima makanan, kemudian diolah menjadi nutrisi serta energi yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Proses metabolisme makanan akan menjadi energi serta nutrisi yang melibatkan sistem pencernaan terdiri dari berbagai organ seperti mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus, dan anus. Dalam sistem pencernaan, pulping dibagi menjadi dua, yaitu pulping mekanik dan pulping kimia. Pencernaan mekanis sebagai proses mengubah makanan dari dasar menjadi kecil atau halus. Proses ini berlangsung dari gigi
berlangsung pada gigi di dalam mulut. Selanjutnya ada pencernaan kimiawi, merupakan proses yang menggunakan enzim untuk mengubah makanan dan dari zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana, yaitu terjadi di mulut, lambung, dan usus. Enzim ini mengandung zat kimia yang diproduksi tubuh untuk mendorong reaksi kimia makanan di dalam tubuh. Nah, organ-organ tubuh yang terlibat dalam sistem pencernaan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama tuh ada mulut. Nah, proses pencernaan makanan dimulai di mana makanan masuk ke dalam mulut dan rongga mulut. Dimulai di saluran pencernaan. Pencernaan mekanis dan kimiawi terjadi di mulut. Organ yang bekerja di dalam mulut seperti lidah, gigi, serta kelenjar ludah yang berperan dalam pencernaan mekanik makanan dengan mengunyah yaitu lidah dan gigi. Yang kedua tuh ada kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini makanan yang dicerna di dalam mulut akan dikirim ke kerongkongan. Kerongkongan mempunyai bentuk seperti selang ataupun tabung air dengan panjang sekitar 2530 cm. Hal ini dimulai dari dada, di belakang leher, belakang faring, serta di belakang jantung, dan akan berakhir di perut melalui septum rongga tubuh di dalam tulang belakang. Yang ketiga itu ada lambung. Nah, lambung sendiri di sini berfungsi sebagai saluran pencernaan yang mengembang seperti kantung, terletak di bagian atas rongga perut kiri dan sebagian ditutupi oleh hati dan limpa. Bentuk lambung sendiri seperti huruf J. Yang keempat ada hati. Hati mempunyai letak di bawah septum rongga tubuh dan mengisi sebagian besar bagian atas rongga perut kanan. Hati sendiri menghasilkan empedu dan terkumpul di kantung. Hati sendiri menghasilkan empedu dan terkumpul di kantung empedu. Yang kelima ada pankreas. Pankreas terletak di dinding posterior abdomen atau sisi kiri limpa. Nah, ujungnya ada di lob duodenum. Saluran pankreas ini mengarah ke duodenum bersama dengan saluran empedu. Yang keenam ada usus halus. Nah, usus halus sendiri merupakan tabung berbentuk dengan memiliki diameter sekitar 2,5 cm. Saat direnggangkan, usus halus dapat mencapai panjang sekitar 6 meter. Selanjutnya ada usus besar. Sama seperti usus halus, tapi bentuknya lebih besar. Usus halus dapat menyerap zat makanan, zat yang tidak dapat diserap didorong ke dalam usus besar. Nah, selanjutnya ada anus. Bagian bawah dari sumbu anus akhirnya mengarah ke saluran anus yang kemudian mengeluarkan feses atau kotoran yang kita keluarkan setelah kita memakan makanan. Yang kelima, selanjutnya ada sistem reproduksi. Nah, di dalam sistem reproduksi, setiap pria dan wanita memiliki sistem reproduksi yang berbeda. Untuk pria, sistem reproduksinya mencakup sebuah organ yang digunakan selama hubungan seksual untuk menghasilkan keturunan seperti penis, testis, epidermis, dan vas deferens. Sedangkan untuk sistem reproduksi wanita mencakup semua organ yang diperlukan untuk berhubungan seksual, kehamilan, dan melahirkan anak. Organ reproduksi ini meliputi vagina, rahim, ovarium, dan tuba fallopi. Sistem reproduksi manusia sendiri dibagi menjadi organ reproduksi pria dan wanita. Nah, alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria dibagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat kelamin luar terdiri dari penis dan skrotum. Alat reproduksi luar terdiri dari tetis. Alat reproduksi dalam maksudnya. Alat reproduksi luar terdiri dari tetis, vas
vas deferens, uretra, dan gonad. Selanjutnya ada alat reproduksi pada wanita. Pada organ reproduksi wanita dapat dibedakan menjadi dua juga, yaitu dengan alat reproduksi luar dan organ reproduksi dalam, sama seperti pria juga. Cuman organnya yang berbeda. Contohnya dari organ reproduksi luar wanita seperti vulva, labium, dan saluran genital. Vulva merupakan celah terluar pada bagian reproduksi wanita yang dikelilingi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kedua bibir ini dinamakan labia. Vulva tersebut mengarah ke dua saluran, yaitu saluran kemih dan alat kelamin atau yang biasa disebut dengan vagina. Sedangkan organ reproduksi wanita terdiri dari ovarium, saluran genital, dan vagina. Yang keenam, kita akan membahas tentang sistem urogenital. Sistem urogenital terdiri dari ginjal, saluran kemih, kandung kemih, dan uretra. Sistem organ ini mempunyai fungsi untuk menyaring racun, cairan, dan elektrolit yang berlebihan seperti kalium dan natrium di dalam darah. Setelah disaring, darah tersebut akan diserap kembali untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara sisa limbah dan zat beracun yang telah disaring akan dikeluarkan melalui urin. Selain berfungsi untuk membuang urin, sistem urogenital juga bermanfaat untuk mengatur jumlah elektrolit dan cairan tubuh, serta dapat memastikan tingkat asam basa atau pH darah berada pada kadar yang normal. Yang ketujuh ada sistem saraf dan muskuloskeletal. Sistem saraf terdiri dari sel saraf di tubuh, baik saraf sensorik maupun saraf motorik. Sistem saraf ini memungkinkan manusia untuk merasakan, memahami, serta memberi respon terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, sistem saraf juga mempunyai peran dalam tubuh untuk bergerak bersama dengan sistem muskuloskeletal. Nah, sistem muskuloskeletal terdiri dari otot dan tulang. Pada umumnya, sistem ini mempunyai fungsi untuk menggerakkan tubuh, menjaga postur dan keseimbangan tubuh, menghasilkan panas tubuh melalui metabolisme, serta melindungi organ dalam tubuh. Yang kedelapan ada sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini mencakup hipotalamus di otak dan serangkaian kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan hormon. Peran dari hormon untuk mengendalikan berbagai fungsi tubuh seperti pernapasan, metabolisme, reproduksi, pergerakan, pertumbuhan, persepsi sensorik, serta perkembangan seksual. Kelenjar tubuh yang termasuk sistem endokrin adalah kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, pankreas, testis, dan ovarium. Yang terakhir ada sistem ereksi. Nah, di dalam sistem ereksi ini, sistem organ manusia yang mempunyai fungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dan zat-zat lain yang dianggap racun oleh tubuh. Sistem ini juga terdiri dari kulit, hati, usus besar, paru-paru, dan ginjal. Nah, kita akan membahas dari 5 fungsi organ yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama tuh ada kulit. Kulit sendiri merupakan alat ekresi yang mengeluarkan kotoran berupa keringat. Nah, keringat ini mengandung produk limbah terutama garam. Struktural kulit manusia ini sendiri terdiri dari epidermis, dermis, dan hypodermis. Yang kedua ada hati. Nah, hati memiliki fungsi yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Di antaranya fungsi hati berkaitan dengan fungsi ereksi, yaitu menghasilkan empedu. Empedu direproduksi ketika sel darah merah dipecah. Yang ketiga ada paru-paru. Letak paru-paru di sisi kiri dan kanan rongga dada manusia yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru terdiri
dari dua bagian. Untuk paru-paru kanan mempunyai 3 lobus dan paru-paru kiri mempunyai 2 lobus. Yang keempat ada ginjal. Nah, ginjal sendiri akan menyaring darah dan bertindak sebagai alat ekskresi, memungkinkan residu dalam darah dikeluarkan dalam bentuk urin. Urin yang dikeluarkan setiap hari merupakan hasil dari sistem perkemihan. Sistem ini dapat menjaga keseimbangan air tubuh, menjaga volume dan komposisi cairan dalam tubuh, serta mengatur pH cairan. Sekian materi yang dapat Bapak bisa sampaikan pada hari ini. Mungkin bagi anak-anak yang ingin bertanya seputar materi yang telah Bapak sampaikan tadi, Bapak persilahkan. Nah, ayo Bapak tunggu. Jika ada yang tidak, Bapak saja yang bertanya sama kalian ya. Tadi sistem indera terdiri dari apa-apa saja? Ya, mata, betul. Apalagi tadi ada 5 kan? Lidah, ya betul. Kulit, betul sekali. Apalagi masih 2 ini. Jadi baru mata, lidah, kulit. Ya, apa? Telinga, benar. Yang terakhir, hidung, ya benar sekali. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Jika ada salah kata atau apa, Bapak mohon maaf. Dan seperti kita tadi telah memulai dengan doa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin doanya. Cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih buat anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Bapak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.